Sumpah, musim spring 2026 ini tuh banyak banget judul-judul anime menarik dan bagus-bagus buat diikutin. Udah berapa konten kreator yang pasti bilang gini, tapi emang kenyataannya gitu. Gue sampai bingung nonton yang mana, akhirnya gue banyak nyoba berapa judul dan lama-lama keseleksi lah, habis mereka tayang 4-5 episode. Dan akhirnya sekarang tinggal tersisa 5 anime yang gue ikutin sampai habis. Dari 5 anime itu, 4 series yang sering banget gue lihat pembahasannya di medsos. Cuman satu judul aja nih yang hampir nggak pernah kelihatan dibahas, kecuali pas gue buka bagian komentarnya di YouTube. Bahkan tayang di YouTube gratis lagi. Cuman ya udahlah ya, namanya juga selera, tapi sayang aja. Judulnya Aojima Hyake atau 100 Sins of Aojima. Mungkin ini sempat berapa kali gue sebut di beberapa shorts, perkara orang-orang ngasih skor 67, 67, atau 68%, padahal gue dan beberapa orang yang gue lihat di komentar di bawah tiap episode tuh pada nikmatin animenya. Mungkin ini anime juga lu pada ada yang baru denger, atau bahkan ke-skip dari pengamatan lu pada, karena emang gak banyak yang bahas. Agak disayangkan sih, karena narasi yang disampaikan di anime ini bagus banget, soal dedikasi ke seni teater, persaingan antar siswa yang ditambah pakai hubungannya sama trauma generasional, sampai penerimaan kenyataan kalau nggak semua dari kita terlahir untuk ada di pusat perhatian di atas panggung teater. Tapi saran gue sih, coba dulu, jangan lewatin Aojima Hyake ini. Ceritanya ini sebenarnya tentang apa sih? Di episode awal, kita dikenalin sama karakter namanya Wakana Tabata. Dia baru aja diterima masuk ke sekolah seni teater Awajima, sekolah seni terkenal yang berhasil ngeluarin talenta-talenta profesional seni teater dan bahkan artis TV dan film di Jepang. Tabata kemudian ketemu sama kakak kelas yang sekaligus jadi teman sekamarnya di asrama Awajima, yaitu Kinue Takehara, yang bikin Tabata langsung makin kagum sama sekolah itu. Dari situ sebenarnya Tabata sama Takehara kenalan singkat dan saling penasaran sama motivasi awal mereka buat masuk Awajima. Karena apa? Kalau Tabata sendiri karena suka sama seni teater sejak dikenalin sama neneknya yang juga kenal sama talenta-talenta Awajima. Sementara Takehara karena keinginan buat bareng-bareng sama temennya yang nanti lu cari tahu sendiri. Cuman rupanya, cerita Aojima Hyake ini nggak konstan muter-muter antara Tabata dan Takehara. Ini yang jadi keunikan series ini sebenarnya, yaitu ngikutin macam-macam cerita dari banyak karakter yang pernah bersekolah atau setidaknya berhubungan dengan Awajima. Jadi tiap episode tuh ganti-ganti karakter utama gitu. Mungkin bukan anime pertama kali yang ngikutin gini karena ada anime macam Durarara yang begitu. Tapi ini masih tetap unik karena masing-masing karakternya, meskipun hidup di waktu-waktu yang berbeda dan punya kisah masing-masing, tapi ternyata cerita mereka saling berkaitan thanks to Awajima. Selain ceritanya Tabata dan Takehara, ada beberapa karakter kayak Fujisawa, Horiuchi, dan lain-lain yang punya kesulitan adaptasi dengan lingkungan sosial di Awajima karena persaingan dengan anak-anak seangkatannya atau bahkan sama senior untuk dapat peran di teater. Terus ada tentang Hasegawa yang bingung di rumah, nganggur, tapi kemudian ibunya yang lulusan Awajima dan jadi aktor teater populer ngedorong dia buat jadi penulis naskah. Dan tentang drama pertemanan antara dua ikon sekolah, yaitu Emi Okabe dan Katsurako Ibuki, dari yang awalnya berteman dan perlahan-lahan jadi musuh, kemudian ngelihat gimana trauma masa lalu berdampak sama kehidupan mereka masing-masing. Meskipun banyak banget cerita-cerita karakter yang diikutin dengan berbagai macam keunikan cerita mereka, tapi gue suka hal itu karena banyak masing-masing karakter punya andil atau ngebawa warna berbeda ke series ini. Kayak orang-orang hidup biasanya aja, hidup di saat bersamaan, tapi kita punya cerita masing-masing. Cuma kebetulan aja, di Awajima ini cerita-cerita itu punya kaitan satu sama lain. Selain itu, drama antar karakter di series itu kerasa personal juga. Maksudnya, kita jadi tahu dan ngikutin, atau bahkan ngerasain konflik batin yang dihadapin karakter-karakter tersebut. Emosi menggebu-gebu, sampai nyeselnya karakter-karakter itu ketika misalnya disingkirin dari kompetisi, nggak bisa bareng sama sahabatnya, gampang dengan karir mereka, atau bahkan ketika dihujat sama anggota keluarga sendiri. Jadi masing-masing karakter itu karena mereka punya kisah atau lore masing-masing, mereka semua punya substansi, dan substansi itu nambah ketertarikan gue sama anime itu. Dan dari masing-masing karakter itu, gue ngerasa anime ini berhasil nyuguhin sisi cantik sama sisi brutalnya kehidupan. Tapi lewat gimana Awajima ini direpresentasiin. Satu sisi kita ngelihat Awajima sebagai sekolah seni tersohor yang jadi tempat talenta-talenta terbaik, seni teater dikembangkan di situ. Tapi di sisi lain, terutama nanti kalau lu pada ngikutin cerita Okabe dan Ibuki ya, sama di beberapa episode terakhir, anime ini berhasil nunjukin sisi brutalitas kompetisi, dan kadang kejamnya manusia yang bisa ngejatuhin manusia lain demi validasi atau keinginan pribadinya semata. Mungkin ini juga cocok kalau lu suka sama cerita-cerita drama atau slice of life yang pacingnya nggak terlalu cepat dan warna-warnanya nggak terlalu warm gitu ya. Macam musim lalu ada Ikokuniki, ini mungkin bisa jadi pas buat lu. Kalau kata internet, ini juga cocok buat penonton Kageki Shoujo. Tapi karena gue belum nonton Kageki Shoujo, jadi buat lu pada yang udah pernah nonton, mungkin ini bisa dicoba jadi tontonan selanjutnya ya. Dan apakah mirip dengan Kageki Shoujo atau enggak?
Keunikan-keunikan Aoijima Hyake itu dari sisi cerita dan pengarahan atau directing tiap episode yang ngikutin karakter-karakter berbeda, cerita-cerita yang berbeda juga, sama pacing yang kalau bisa dibilang rada lambat, malah gue bilang jadi pedang bermata dua gitu. Kalau bisa dibilang, gara-gara karakter-karakter ini punya cerita masing-masing dan di tiap episode ngikutin berapa karakter doang yang beda dari episode sebelumnya, ini malah jadi turn off buat sebagian orang, karena kesannya jadi loncat-loncat, nggak konsisten, dan kayak anime ini nggak punya benang merah sama sekali. Jadi bisa timbul kesan kayak incoherent alias ceritanya nggak nyambung, dan arahnya nggak jelas kemana. Belum lagi masalah pacing, satu episode itu bisa berasa lama banget karena emang ini series sangat bergantung sama dialog atau monolog. Rasanya justru agak mirip sama kalau kita nonton teater, ada beberapa adegan yang akhirnya karakternya banyak monolog. Kalau nggak fokus, mungkin kita bakal bosen duluan dan ngerasa kayak ceritanya nggak jelas mau kemana. Rada paham sih sama kenapa banyak yang kasih rating cuma 6, sekian, karena ya kerasa loncat-loncat, maju mundur, dan lambat itu. Tapi kalau lu suka atau kebiasa sama cerita yang alurnya maju mundur gitu, atau dengan pacing yang agak lambat dan nggak serba dar-dedor, ya mungkin sesuai sama selera lu sih ini. Cuman ya menurut gua, ini jadi keunikan, karena di sisi lain, metode cerita yang kayak gini tuh jadi kayak nunjukin kalau world building dari series yang cuman drama slice of life doang tuh jadi bener-bener berasa. Kalau ada karakter-karakter yang hidup dan punya pengalaman masing-masing di waktu-waktu berbeda, tapi sekolah Aoijima itu seakan jadi saksi semuanya. Akhirnya jadi sesuai judul kan, ratusan adegan yang terjadi di Aoijima. Ratusan kisah manusia yang pernah ada di sekolah itu, ngerasain pahit manisnya berusaha punya tempat di industri seni teater, manisnya persahabatan, dan pahitnya permusuhan yang mungkin ngasih atau didasari trauma serta penyesalan yang dibawa sepanjang hidup. Intinya sih, terlepas dari rating yang dikasih orang-orang, Aoijima Hyake ini mungkin perlu coba tonton sekali-sekali. Banyak mengungkap sisi yang berbeda dari kehidupan remaja, soal senioritas, kompetisi di bidang seni, tumbuh sambil berdamai sama kenyataan, sampai gimana ngelihat sisi yang berbeda dari tiap manusia yang membawa beban mereka masing-masing. It's a beautiful show, despite its flaws, out of 10. Jadi mungkin kalau kemarin sempat ngelewatin ini, gue saranin lo mulai nonton dari sekarang. Tersedia gratis di YouTube Anyone Indonesia atau Anyone Asia. Nggak disponsorin BTW. This has been Zimmer. See you when I see you.